Memilih kambing babon yang diduk seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun dari peranakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bersama-sama gimana caranya breeding agar seorang peternak ini bisa mendapatkan keuntungan dengan waktu yang singkat. Namun sebelum lebih lanjut, kita pada bahasan yang inti. Yang pertama harus teman-teman semua persiapkan adalah bank pakan, karena memang bank pakan ini sangat vital ya teman-teman. Jadi kalau memang tidak punya lahan untuk menanam bank pakan, maka teman-teman semua ini harus mempertimbangkan kemampuannya untuk menyediakan pakan tiap harinya ya teman-teman, karena ngarit itu bukan sesuatu yang gampang, itu susah apalagi kalau hujan, dan pakan tiap hari harus ada. Untuk selanjutnya, jika teman-teman semua pengen mendapatkan keuntungan dari ternak kambing ini dengan waktu cepat, yang pertama adalah kita harus memulai dengan kambing indukan. Dalam memilih kambing indukan ini, kalau yang standarnya perhatikan jogrok teman-teman, dia tinggi besar, panjang, dan perhatikan ambingnya atau kapurannya. Pilih yang ekornya naik dan berbulu tebal, itu yang standar. Yang kedua, coba teman-teman milih nih kambing yang, kalau kami ngomongnya deduk. Deduk itu dalam bahasa Jawa gede waduk, atau perutnya itu lebar. Kenapa teman-teman saya sarankan untuk memilih indukan yang seperti itu? Karena indukan yang seperti itu memenuhi kriteria kambing betina bisa beranak lebih dari 2 atau 3 ya teman-teman. Jika teman-teman memiliki kambing indukan yang bisa beranak 3, otomatis itu akan mempersingkat waktu dalam mencapai keuntungan ya teman-teman, karena kita akan diuntungkan dari peranakannya yang 3. Lalu gimana kalau ada pertanyaan kambing doro nih? Kalau mau memulai dengan kambing doro, milihnya yang seperti apa? Jadi kalau untuk doro, pilihlah kambing yang jogroknya yaitu tadi panjang dan tinggi besar. Dikira-kira mana yang memenuhi kriteria itu. Atau kalau mau memilih doro yang sekiranya bisa beranak 3, teman-teman ini nyari ke kandang peternak, pilihlah dari peranakan yang 3. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara itu kemungkinan nanti keturunannya juga akan 3 seperti indukannya. Namun teman-teman, ketika memilih kambing babon yang diduk seperti yang saya sampaikan tadi, ataupun dari peranakan kambing betina yang berketurunan 3, apakah ini akan menjamin bahwasanya nanti ketika dipelihara oleh teman-teman akan beranak 3? Tidak.
Jadi jawabannya tetap tidak. Ini adalah sebuah upaya memakai logika, karena secara logika yang berkemungkinan punya keturunan 3 ya ciri-cirinya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya teman-teman, supaya kita ini punya peranaan yang bagus, akan sangat penting teman-teman menentukan pacek. Jadi kalaupun indukannya sudah bagus ataupun memulainya dengan kambing doro yang super, kalau paceknya kurang bagus, kemungkinan peranakannya juga kurang bagus. Jadi seperti apa kambing pacek yang kira-kira bisa menghasilkan keturunan yang bagus? Ya teman-teman harus memilih kambing pacek yang tinggi, besar, dan panjang. Karena yang seperti itu juga logikanya akan menjadi pacek yang bagus sehingga menghasilkan peranakan yang bagus juga. Jadi untuk pacek teman-teman sebaiknya benar-benar ditentukan pacek yang besar, panjang, supaya teman-teman nanti peranakannya itu enggak kerdil-kerdil ya. Biasanya kan gen pacek ini lebih kuat dari gen indukan. Nah, nanti ketika sudah beranak, cempe lahir, teman-teman perhatikan ketika pusernya sudah dipotong ataupun sudah putus, teman-teman jangan lupa dikasih antibiotik ya. Antibiotik ini bisa obat merah, bisa betadin, minyak telon, ataupun minyak kayu putih. Oleskan secara merata teman-teman pada pusernya, karena kalau ini tidak dilakukan oleh teman-teman semua, akan sangat rawan cempe nanti terkena penyakit kejang-kejang, dan itu bisa berawal dari puser. Puser ini teman-teman sebelum kering mati dia kan lembek banget dan masih banyak lendirnya. Nah, itu kalau dihinggapi lalat, nanti lalat bisa bertelur di situ teman-teman. Nanti akhirnya bakterinya berkembang, pusernya juga belatungan, dan itu bisa menyebabkan kambing kejang-kejang. Makanya untuk mengantisipasi hal itu teman-teman, akan lebih baik kita awali dengan diolesi antibiotik tersebut. Ini kalau bisa ini sampai 7 hari berturut-turut pagi dan sore. Jadi langkah itu teman-teman sebagai sebuah upaya untuk mengantisipasi supaya kambing ini terhindar dari penyakit kejang-kejang. Dan yang seperti kita ketahui bersama, kambing kejang ini khususnya cempe ya teman-teman, kebanyakan mati, masih susah dicari obatnya. Jadi untuk mengantisipasi ya cuma itu caranya, dikasih antibiotik pada tali pusernya ketika sudah putus. Nanti ketika cempe ini sudah kakinya kuat teman-teman ya, upayakan untuk membentuk otot-otot kaki ini cempe sering didigarkan atau diturunkan supaya olahraga. Ini bisa teman-teman lakukan 1 minggu sekali jikalau cuacanya bagus, tidak hujan, dan lakukan ini hingga umur 2 bulan teman-teman. Kakinya benar-benar kuat. Nanti kalau sering kita turunkan, kalau kami nyebutnya digar, cemple-cemple akan sangat riang teman-teman ketika diturunkan seperti itu.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang gimana caranya supaya peternak kambing ini ketika memulai breeding bisa mendapatkan keuntungan secara cepat. Jadi jawabannya adalah dengan memilih indukan yang tepat ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.